Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan memberikan penjelasan mengenai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Sebelum kita mulai video ini, mari kita saling kenalan dengan anggota kelompok kami. Namaku Fania. Aku Noel. Nama saya Akmal. Nama saya Natania Putri. Nama saya Abi. Nama saya Raisya Nalovskari. Namaku Abraham. Nama aku Keisha. Nama saya Kathleen. Nama aku Nadia. Untuk topik korupsi ini, kami akan mengambil berita dari kumparan.com dengan judul Kilas Balik Korupsi IKTP alias Setia Novanto, Nafsu Harta Tidak Beretika. Berita ini berbicara mengenai kasus korupsi IKTP yang sempat viral di negara kita pada tahun 2017 lalu. Berita ini kerap menjadi salah satu contoh kasus besar mengenai korupsi yang ada di Indonesia. Namun, untuk cerita lebih lanjutnya, mari kita simak video penjelasannya. Kepala Pemberantasan Korupsi alias KPK menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka dugaan kasus korupsi IKTP dan akhirnya dipenjara selama 16 tahun. Hal ini telah dikonfirmasi sendiri oleh pemerintah. Kasus ini adalah kasus lama yang terjadi mulai dari tahun 2017 saat Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka sampai 2018, di mana ia akhirnya divonis bersalah atas kasus korupsi ini. Pelakunya yakni Setia Novanto sebagai kepala dan dibantu oleh Andi Narogong beserta sejumlah pimpinan, anggota Komisi 2 DPR dan Badan Anggaran. Seluruh masyarakat Indonesia ikut terdampak sebab yang digunakan adalah uang rakyat. Kejadiannya, Setia Novanto dan Andi bekerja sama untuk meloloskan anggaran sebesar 5,9 triliun sebagai anggaran proyek IKTP. Para koruptor mengambil sebanyak 2,558 triliun dan membaginya dengan orang yang terlibat. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya ketegasan dalam hukuman untuk koruptor. Terlalu banyak orang di pemerintahan yang tidak memiliki nilai moral yang baik sehingga mudah untuk menjadi bagian dari kejahatan ini. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio yang berarti tindakan yang merusak dan merugikan. Menurut World Bank pada tahun 2000, korupsi ialah salah satu tindakan penyalahgunaan kekuasaan publik demi memenuhi keuntungan sendiri. Beberapa faktor penyebab dari tindakan ini diantaranya adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan juga pengungkapan. Pelanggaran ini memperlambat pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, mengurangi investasi, meningkatkan kemiskinan, dan yang terakhir adalah meningkatkan ketimpangan antara pendapatan. Untungnya Indonesia memiliki Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang sering kita sebut sebagai KPK yang bertugas untuk mengawasi pemberantasan tindakan ini di dalam negara. Namun itu tidak cukup, sehingga kami sebagai masyarakat harus ikut dalam pergerakan bangsa untuk menghindari korupsi dan menghentikannya. Bertindak pun rugi, kejahatan tak terasa. Mari kita hentikan korupsi dan memajukan bangsa.